Oke, kita akan mulai dari soal yang pertama. Di sini, suatu partikel bergerak di sepanjang sumbu X dengan posisi xt sama dengan bt min ct kuadrat, di mana b sama dengan 20 meter per sekon dan c sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Kecepatan rata-rata partikel tersebut dalam selang waktu T1 sama dengan 0 hingga T2 sama dengan 4 sekon adalah berapa meter per sekon. Dimana kita ketahui bahwa kecepatan rata-rata dari suatu benda yang bergerak itu sama dengan selisih perpindahan dibagi dengan selisih waktu. Jadi di sini adalah delta X dibagi dengan delta T. Delta X-nya adalah X2 min X1 dibagi dengan T2 min T1. X2-nya adalah X pada saat T sama dengan 4 sekon. X1 adalah X saat T sama dengan 0. Oke, langsung saja kita masukkan. X2 kita masukkan ke persamaan ini. Berarti X untuk T2 min X untuk T1 per T2 min T1. B kali T2 min C kali T2 kuadrat dikurangi B kali T1 min C kali T1 kuadrat dibagi T2 min T1. Tinggal kita masukkan, dimana B nya 20 kali T2 nya 4 min C nya 1 kali T1 nya T2 nya 4 kuadrat min B nya 20 kali 0 min 1 kali 0 kuadrat. T2 nya 4 dikurangi 0. Sehingga karena ini nilainya adalah 0, maka tersisa 80 dikurangi 1 kali 4 kuadrat 16 per 4. 4 sama dengan 64 per 4. Ini sama dengan 16 meter per sekon. Harus diingat bahwa penulisan yang benar untuk menjawab soal di KSN kali ini harus ada satu angka belakang koma. 16,0 meter per sekon. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah balok bermasa 4 kg ditarik menggunakan gaya konstan sehingga mendaki bidang miring licin yang tetap. Gaya yang digunakan untuk menarik balok tersebut sejajar dengan permukaan bidang miring dan besarnya adalah 23,6 Newton. Bidang miring tersebut membentuk sudut 30 derajat terhadap arah horizontal. Jika percepatan gravitasi adalah G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat dan balok ditarik dari keadaan diam, kelajuan balok setelah mendaki bidang miring sejauh 2 meter adalah berapa meter per sekon. Nah, sekarang kita ilustrasikan soal nomor 2 ini dengan sebuah gambar di mana diketahui ada sebuah balok ditarik dengan F atau gaya sebesar 23,6 Newton, maka kita bisa proyeksikan gaya-gayanya. Diketahui
bahwa sudut tetanya di sini sama dengan 30 derajat ya. Jadi ada proyeksi gayanya. Kita perlu gambar gaya yang tegak lurus terhadap pusat gravitasi. Ini dikenal dengan gaya berat W. Nah, kemudian kita tarik gaya yang tegak lurus terhadap bidang miring yang ke arah Y. Ini adalah gaya normal. Kemudian kita tarik lagi gaya ya yang ke bawah tegak lurus terhadap bidang miring. Ini adalah W cos theta. Nah, sekarang yang kita ingin cari adalah berapa gaya yang ditimbulkan ke arah berlawanan dari gaya tarik yang sejajar dengan bidang miring, yakni W sin theta. Nah, tujuan kita memproyeksikan gaya-gaya ini adalah untuk mencari berapa nilai percepatan. Nah, dari nilai percepatan ini nanti kita akan dapatkan berapa kelajuan bidang balok ya pada jarak 2 meter. Nah, sekarang langsung saja gaya yang bekerja pada sumbu Fx yaitu F min W sin theta sama dengan M kali A. F-nya di sini adalah 23,6 min W, di mana W ini memiliki ya nilai M kali G, yaitu 4 kali 9,8. Oke, kita lanjutkan ke sini. W-nya adalah 4 kali 9,8. Sin tetanya sin 30, nilainya setengah. Kemudian M-nya 4 kali A. Nah, kemudian kita lanjutkan 23,6 dikurangi 4 kali setengah 2 kali 9,8 adalah 19,6 sama dengan 4A. Nah, kemudian A-nya menjadi 23,6 dikurangi 19,6 tersisa 14. Kemudian dibagi dengan 4 sama dengan 3,5 meter per sekon. Nah, setelah kita ketemukan A-nya, langsung kita mencari berapa kelajuannya dengan cara persamaan GLBB. VT kuadrat min V0 kuadrat sama dengan 2 kali A kali S. Di mana kita ketahui bahwa V0 ya, V0-nya sama dengan 0, kemudian A-nya 3,5 dan S-nya adalah 2 meter. Yang ini kita bisa langsung masukkan VT kuadrat min 0 sama dengan 2 kali A, 2 kali 3,5 dikalikan dengan S-nya 2 sama dengan 2 kali 3,5 7 kali 2. Nah, VT kuadratnya sama dengan 14. VT sama dengan akar dari 14. Kita bisa sederhanakan dengan bentuk pecahan desimal. Hasilnya adalah 3,74. Karena dalam ketentuannya kita harus menggunakan satu angka di belakang koma, maka ini menjadi 3,7 meter per sekon.